Kita lanjutkan pembahasan diskusi kedua, ya sesi kedua. Saya akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum dibahas oleh yang lain ya. Baik, di sini ada pertanyaan dari saudara Cepti Rahman. Izin bertanya di sini. Oh ini tidak bertanya ini ya, ini hanya merangkum. Nah, seperti ini. Jadi yang seperti ini silahkan eh, ajukan pertanyaan atau menjawab diskusi. Kita lihat yang bertanya ya. Oke, yang bertanya itu, nah ini ada pertanyaan dari Faris Muhammad Wildan ya. Yang pertama tentang GLB, ini sudah dijawab nih sebenarnya Kak Faris ya. Oke. Kak Faris ini dijawabannya, sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan konstan 20 meter per sekon. Bergerak selama 30 detik. Berapa jarak? Ini dijawab. 20 meter per sekon, 30 detik. Ya, ini 600 meter. Oke. Yang kedua, kecepatannya 40 detik. Nah, ini kecepatan 60 dikalikan juga ya. Yang ketiga, keadaan diam dan mengalami percepatan. 4. Berapa kecepatan mobil setelah 8 detik? Ini ya. B00, A4, B8. Oke. Oke, bisa ini membantu jawab nomor 1 sampai 3. Sedangkan yang keempat, sebuah benda dilempar vertikal ke atas. Kita jawab. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas. Ya. Di sini kita lihat. Dengan kecepatan awal, V0. Ini adalah 20 meter per sekon. Ya, ini nomor 4. V0-nya sama dengan 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi adalah 9,8, G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk mencapai tinggi maksimum? T di tinggi maksimum ya. T saat H-nya maksimum. T, H max. Oke. Jawab. Pertanyaannya itu berapa ya? Jawab. Nah, jawabannya pada saat titik tertinggi, maka V, T-nya sama dengan 0 ya, di titik tertinggi V-nya 0. Sehingga kita bisa lihat di sini VT sama dengan V0 min G kali T. 0 sama dengan V0-nya adalah 20, min G adalah 9,8, T yang dicari, T. Jadi pindah ruas, 9,8, T sama dengan 20. T sama dengan 20 dibagi 9,8. Sama dengan berapa ini ya? Cari. Oke, ini jawabannya. Oke, yang nomor 5. Sebuah pesawat sedang mendarat dan memiliki kecepatan awal 20 ya, nomor 5. V0 sama dengan 250 km per jam. Oke. Kemudian pesawat ini mengalami perlambatan. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Ini perlambatan ya. Oke. Berapa jarak yang ditempuh pesawat sebelum berhenti ya? Tadi mengalami perlambatan 5. Oke.
Berarti jaraknya ya. Berarti S sama dengan eh, V0 T min setengah G T kuadrat. Bukan G, tapi ini perlambatan adalah T, A ya. Setengah AT kuadrat. Oke. Nah, sekarang atau karena ini ada T, ada variabel T yang kita tidak ketahui, maka kita gunakan rumus yang lain. Misalnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Nah, ini variabel yang akan kita cari. Nah, kita gunakan rumus yang ini ya. Berarti saat berhenti, 0 sama dengan V0 kuadrat. Ya, V0 kuadrat 250. Nah, 250 ini kan jadikan kilometer meter per sekon dulu ya. 250 ke 1000 dibagi 3600 ya. Ini kuadrat. Dikuadratkan, dikurang 2, A-nya adalah 5 kali S. Oke. Jadi 10 S sama dengan 250 kali 1000. 250 kali 1000 250.000 dibagi 3600 kuadrat ya. Coret 02, coret. Nah, jadi S sama dengan 250 0 dibagi 36 kuadrat. Terus dikali 1/10. Nah, ini jawabannya ya. Silahkan dicari menggunakan kalkulator tentunya supaya cepat ya. Oke, ini menjawab pertanyaan Kak Feti. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Feti ya. Oke, ini bertanya tapi dijawab ya, dijawab sendiri. Jarak tempuh ialah jarak dari kota A ke kota B. Ini pertanyaan dari ini menjawab soal yang mana ini? Oh, ini contoh ya. Berjalan dari kota A ke kota B, jaraknya 25. Kemudian di sini S-nya adalah jarak A B ditambah B C ya. Dari A ke B ditambah B ke C itu adalah 20. Di sini jarak dari kota A ke B 25, belok ke arah utara dengan jarak 20 meter. B ke C 20 meter. Berapa jarak yang ditempuh? Berarti jumlahkan saja. Perpindahan, oke, ini perpindahan. Benar ya? Ini sudah benar ya. Ini contoh dari GLB antara jarak dan perpindahan. Oke. Kemudian yang kelas sebelah kita lihat pertanyaannya. Nah, dari
Stevi Arvianti ya bertanya, bagaimana ingin kegiatan belajar persamaan gerak jatuh? Ya, oke. Contoh soal nomor 8. Cara menghitung rumus VT sama dengan setengah kali 20 meter per sekon. 10. Setengah kali 20, 10 benar. Jadi untuk min satunya itu dari mana? Oh, gitu. Ini min satu itu adalah dari ini ya. Kan kecepatan. Ini kan VT. VT sama dengan setengah kali 20 meter per sekon. Ini aslinya gitu nulisnya. Sama dengan 10 meter per sekon. Ini kan satuan percepatan. Satuan kecepatan. Yang ini per S itu bisa diganti dengan S pangkat min 1. Sehingga 10 meter S pangkat min 1. Ya. Kalau percepatan, satuannya kan misalnya percepatan gravitasi bumi. Misalnya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka G ini bisa dinyatakan dengan 10 meter sekon pangkat min 2. Ya. Oke. Jadi ini pangkat min 1 itu adalah per meter, per sekon itu maksudnya. Ini 10 meter per sekon. Oke, ini ya. Maksudnya itu. Oke, kemudian di sini tentang gerak peluru, kenapa pada T12 ini bisa menjadi bentuk akar seperti ini. Oh ya, oke. Kan ini adalah persamaan kuadrat ya. Jadi ini persamaan kuadratnya ini. Oke, ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu cirinya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka nilai X itu berapa? Itu pertanyaannya, nilai X berapa. Berarti kalau ini persamaannya adalah ini A-nya 4,9. X kuadratnya itu diganti dengan T kuadrat. Ya. T ya. T itu variabelnya. Jadi untuk mencari persamaan kuadrat, mencari nilai akarnya atau nilai X-nya, menggunakan rumus ABC ya, X12 sama dengan akar, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, berarti kalau ini persamaan kuadratnya, berarti T12 ya. T12 ini ya, T12 ini. Usia ya. Sama dengan min B. Lihat B. Yang ini A, min B, C ya. Min B berarti min 4,9 ya. Min B, oke, sorry, min B, min B, min 35. Gitu ya. Plus minus akar B kuadrat. Berarti min 35 kuadrat ya. Nih. Nih. Min 4. Min 4A C per 2A. 2A. Nah, gitu ya. Jadi ini rumus mencari akar samaan kuadrat. Ya, rumus ABC persamaan kuadrat. Oke ya, semoga dipahami. Oke, ini contoh satu dari kecepatan rata-rata modul 2 ya. Pada modul 2. Di catatan tertera bahwa X1 lebih besar dari X1, X2 lebih besar dari X1, maka D lebih besar dari 0 ya. Dan V berharga plus. Dan juga sebaliknya. Di contoh 1 pada saat T1 sama dengan 1, X1 sama dengan 8 meter. Dan pada saat T2 3 sekon, posisinya adalah 4 meter. Jadi V sama dengan X2 min X1 dibagi T2 min T1, yaitu 4 dikurang 8,
3 kurang 1 yang min 2 meter per sekon. Sedangkan di catatan, X2 lebih besar X1 adalah di X-nya lebih besar dari 0, V berharga positif. Maka seharusnya 2 meter per sekon, maka harusnya 2 meter per sekon, bukan minus gitu ya. Karena 4 dibagi 2 adalah 2. Mohon penjelasannya apabila ada yang paham kenapa jadi negatif. Terima kasih. Oke, kita lihat di sini kenapa jadi negatif. Nah, lihat di sini ya, pada saat T1, pada posisi 1, posisinya ada di 8 meter. Kemudian pada saat T2, posisinya ada di 4 meter. Ya. Artinya dia bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri itu negatif. Itu alasan pertama. Kalau ke kanan positif. Dari misalnya 8 meter, kemudian menjadi 12 meter. Ini kan pergerakannya positif ya. Pergerakannya positif. Tapi kalau 8 meter jadi 4 meter, maka ini pergerakannya adalah negatif. Kalau ini mengalami percepatan boleh, atau katakan mengalami penambahan posisi. Kalau ini mengalami pengurangan atau pengereman, pengurangan. Oke. Jadi dari sini jelas rumus V rata-ratanya adalah negatif, artinya dia berlawanan dengan arah yang positif ya. Jadi yang positif itu ke kanan, yang negatif itu ke kiri. Nah, di sini maksudnya harganya positif. Maksudnya harga positif di sini adalah kalau yang ini diskriminan lebih besar dari 0, maka harga V-nya itu positif. Maksudnya V-nya ini bilangan real positif dari diskriminan ini. Ya. Jadi bukan terkait dengan hasil yang ini ya, hasilnya yang ini. Kalau hasil yang ini negatif karena dia pengurangan. Sedangkan D ini positif, ini hasil akar dari yang ini. Diskriminan itu ya. V-nya positif. Oke. Jadi diskriminan ini kan ada persamaan kuadrat tadi. Kalau dia persamaan kuadrat, maka nanti V-nya diambil yang positif. Kalau ada 2 nanti V-nya negatif atau positif. Hasil akar persamaan kuadratnya ya. Ambil yang V-nya positif. Tapi ini untuk soal seperti ini tidak ada kaitannya dengan dia yang tadi ya. Tidak ada kaitannya dengan yang ini. Sedangkan lihat di sini X2-nya positif. X2-nya lebih besar dari X1, maka dia jelas V-nya positif ya. Kalau X2-nya lebih kecil dari X1, maka V-nya negatif. Nah, ini kaitan dengan yang tadi, pengurangan dan penjumlahan yang ini. Oke. Semoga dipahami ya. Oke, di sini ada izin bertanya bagaimana menyelesaikan soal nomor 3 dan 4. Ini nomor 3 dan 4. Gimana caranya? Belum dijawab, kita akan jawab ya. Untuk menjawab nomor 3, oke, ditanya pada saat kecepatan. Ini kecepatan pada saat partikel T-nya, pada saat T sama dengan 3. Ini ditanya kecepatan. Di sini nomor 2 ini persamaan geraknya adalah X sama dengan 20T plus 50T kuadrat. 50T kuadrat ya. Persamaan posisinya. Kecepatnya adalah kecepatannya. Oke. Ini udah benar, kecepatannya adalah V sama dengan dx dt. Saat T sama dengan 3. Sudah benar ini. Berarti dx dt-nya, V-nya sama dengan dx dt sama dengan turunan pertama dari, yaitu 20 plus 100. Tinggal masukkan. T-nya sama dengan
3, maka V sama dengan 20 kali 3 plus 100 kali 3. Sama dengan 60 plus 300. Sama dengan 360 ya. Oke. Oke, 360 ini tidak ada pilihannya. Ini 320 adanya ya. Kemudian soal nomor 4, percepatan. Oke, percepatan A itu sama dengan dV dt. Nah, ini kan V-nya nih. Ini V-nya. Turunkan sekali, yaitu 100 ya. Nah, inilah langsung jawabannya. 100 ya. Karena di sini tidak ada variabel T, maka berapapun T ini, maka percepatannya 100. Dari detik 1, detik kedua, detik ketiga, dan seterusnya, percepatan selalu 100. Oke. Bagaimana pengaruh nilai percepatan terhadap pergerakan suatu objek dalam gerak atau dimensi? Pengaruh percepatan itu adalah menambah kecepatannya, sehingga dengan bertambah kecepatan, maka jarak tempuhnya semakin besar tiap detik ya. Jadi percepatan itu menambah kecepatan tiap detik, sehingga jarak tempuhnya semakin besar tiap detiknya. Oke. Bagaimana kinematika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kinematika itu banyak ya, kita menghitung kecepatan, jarak tempuh dari gerakan sebuah mobil, motor, atau kendaraan yang lainnya. Ya, itu mencari percepatan, kecepatan, jarak, dan waktu dari gerak. Itu dalam kehidupan sehari. Ya. Nah, ini menjawab dari yang ini ya, vektor posisi partikel dijaga dengan persamaan ini. Kecepatan partikel kecepatannya. Kecepatan itu adalah dRdt. Turunan pertama dari ini ya. Turunan 4 adalah 0. Oke. Turunan dari min 5 adalah min 10T. Oke. Min 10T arahnya J. Oke, berarti yang D ya. Yang D. Oke, benar. Mengapa VOX selalu konstan? Bagaimana dengan VOY? Apakah keduanya merupakan kecepatan yang selalu konstan ataukah yang hanya pada situasi tertentu saja? Oke, ini sepertinya gerak parabola ya. VOX konstan dan VOY-nya GLB. Nah, ini gerak parabola ini. Pada gerak parabola memang ditetapkan bahwa sumbu Y ya, I sumbu X. Nah, gerak parabola itu VOX itu selalu konstan. Sedangkan VOY-nya itu berubah. Berubah ya. Atau dia ini termasuk GLBB, yang ini GLB. Oke. Jadi makanya kalau digambarkan dia akan seperti ini. Gerak parabola ya. Mohon izin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan kinematika partikel. Yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda tanpa melihat penyebab benda itu bergerak. Contohnya begini, mobil bergerak. Ya sudah, kita lihat aja mobil itu sudah bergerak.
tanpa kita lihat apa penyebab mobil itu bergerak. Nanti di bahasan dinamika, kita akan pelajari penyebab benda itu bergerak, yaitu gaya. Nah, kalau dalam kinematika kita tidak memperhitungkan gayanya, hanya murni kecepatan, kelajuan, percepatan gitu ya, posisi dan jarak. Dan gaya belum diperhitungkan. Dan nanti di dinamika kita akan perhitungkan besaran baru, yaitu namanya gaya. Izin bertanya silahkan. Ini pertanyaannya. Nah. Oh ini. Oh ini pertanyaannya ini ya. Sudah dijawab. Ini sudah benar jawabannya. Silahkan disimak ya jawabannya. Ini juga sudah dijawab oleh teman-teman yang lain. Oke, itu ya diskusi kedua. Nanti diskusi ketiga akan saya buatkan dalam video yang ketiga. Demikian, semoga bermanfaat.